Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Wahyuni dari kelompok 5. Saya di sini berlaku sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti mata kuliah pengantar ilmu ekonomi pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami yang beranggotakan Arbi Darmawan, Indra Prayoga, Reza Pramudita, dan saya sendiri Tri Wahyuni akan membawakan materi mengenai pemasaran hasil pertanian. Saya selaku moderator mempersilakan rekan-rekan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi pemasaran hasil pertanian. Fungsi pemasaran adalah serangkaian kegiatan fungsional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran, baik aktivitas proses fisik maupun aktivitas jasa, yang ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Beberapa fungsi penting dalam pemasaran hasil pertanian antara lain ada fungsi penyimpanan, fungsi transportasi, fungsi grading dan standarisasi, fungsi periklanan. Yang pertama, fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan akan memperkecil fluktuasi harga antara musim panen dan musim paceklik, mengatur keseimbangan suplai sepanjang tahun. Dalam usaha penyimpanan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di antaranya jumlah stok yang dimiliki, jumlah stok regional, nasional, dan dunia, cara-cara pengelolaan dan pembiayaan stok, cara mengurangi biaya operasi penyimpanan dan pengelolaan persediaan, tingkat volume stok yang efisien dan efektif, dan perkiraan lama penyimpanan yang akan dilakukan. 2. Fungsi transportasi. Fungsi transportasi berperan dalam memperlancar perpindahan produk dari lokasi produksi sampai ke lokasi konsumen akhir. Fungsi transportasi dimaksudkan untuk menjadikan suatu produk berguna dengan memindahkannya dari produsen ke konsumen. Biaya transportasi ditentukan oleh lokasi produksi, area pasar yang dilayani, bentuk produk yang dipasarkan, ukuran dan kualitas produk yang dipasarkan. 3. Fungsi standarisasi dan grading. Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan dan mempermudah serta meringankan biaya perpindahan komoditi melalui saluran pemasaran. Grading adalah tindakan mengklasifikasi hasil pertanian menurut standarisasi yang diinginkan atau penyortiran produk-produk ke dalam satuan atau unit tertentu. Standarisasi adalah justifikasi kualitas yang seragam antara pembeli dan penjual, antara tempat dan antara waktu. Standarisasi juga merupakan ukuran atau penentuan mutu barang dengan menggunakan berbagai ukuran seperti warna, susunan kimia, bentuk, kekuatan atau ketahanan, kadar air, tingkat kematangan, rasa, dan lain sebagainya. 4. Fungsi periklanan. Dimaksudkan untuk menginformasikan atau mengenalkan ke konsumen apa yang tersedia dan untuk dibeli, dan untuk mengubah permintaan atas suatu produk. Persaingan antara produk di pasaran akan mendorong produsen gencar untuk berpromosi, menarik perhatian konsumen. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui promosi penjualan, publisitas umum, penjualan pribadi, dan juga periklanan. Promosi melalui media periklanan sangatlah efisien karena menggunakan biaya rendah dan mempunyai daya bujuk atau persuasif yang sangat kuat, sangat efektif karena dapat memberikan informasi yang jelas terhadap produk pada segmen tertentu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya Triwahyuni akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai kegunaan dan pendekatan dalam pemasaran. Yang pertama yaitu kegunaan dalam pemasaran. Kegunaan dalam pemasaran dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk di sini merupakan bagaimana suatu barang atau suatu bahan baku diubah menjadi bahan yang baru dan dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Yang kedua yaitu kegunaan tempat. Kegunaan tempat di sini merupakan jika suatu produk tersebut dapat tersedia di dalam masyarakat yang membutuhkan barang-barang tersebut. Yang ketiga yaitu kegunaan waktu. Kegunaan waktu di sini di mana suatu produk tersebut dapat tersedia pada saat yang dibutuhkan. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu kegunaan milik. Kegunaan milik di sini merupakan barang ditransfer atau ditempatkan atau bahkan dikontrol dari seseorang yang menginginkan produk tersebut, dalam artian perpindahan produk dari produsen ke konsumen. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan dalam pemasaran. Pendekatan dalam pemasaran dapat dibagi atau dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu yang pertama pendekatan pemasaran serba lembaga. Pendekatan pemasaran serba lembaga ini merupakan suatu cara mempelajari pemasaran yang ditinjau dari lembaganya saja di antara produsen dan konsumen. Pada institusional atau secara serba lembaga ini hanya menggunakan satu pendekatan saja dari sisi lembaga di antara hubungan antara produsen dan konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan pemasaran serba fungsi. Pendekatan pemasaran serba fungsi di sini maksudnya adalah pendekatan pemasaran yang dilihat dari fungsi dan kegiatan yang dilakukan. Lembaga akan menganalisis kegiatan yang dilakukan, misalnya saja dalam kegiatan menjual, membeli, dan menyimpan produk. Untuk yang ketiga yaitu pendekatan pemasaran serba barang. Pendekatan pemasaran serba barang di sini maksudnya adalah cara pendekatan pemasaran yang ditinjau dari sudut produk atau barang yang akan dijual. Biasanya akan dibahas suatu barang dari berbagai aspek, mulai dari teknis, fungsi, dan terhadap barang-barang atau produk-produk tersebut. Yang keempat yaitu pendekatan pemasaran serba manajemen. Pendekatan pemasaran serba manajemen di sini merupakan suatu pemahaman pemasaran yang lebih memberatkan pada dari manajer-manajer untuk mengambil keputusan. Pemasaran tersebut dilihat sebagai sebuah kerangka yang terdiri dari variabel yang bisa dikontrol dan variabel yang tidak bisa dikontrol. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pendekatan dengan metode serba sistem. Pendekatan di sini merupakan pemasaran yang dilakukan atau yang terdiri dari lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan tugasnya dalam lingkup barang, ide, jasa, orang, dan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan suatu hubungan antara perusahaan dengan masyarakatnya. Dari materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan dari materi-materi di atas yang dapat saya simpulkan yaitu pendekatan pemasaran dapat memberikan pengusaha ruang yang cukup luas untuk bisa melihat segmentasi pemasaran dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, pentingnya ilmu pemasaran yang digunakan suatu perusahaan sampai-sampai perusahaan tersebut rela untuk mengeluarkan banyak dana agar produksinya bisa dikenal banyak orang sehingga bisa mencapai suatu target penjualan yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah kata saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Efisiensi adalah sebagai peningkatan rasio pengeluaran dan masukan yang umumnya itu dapat dicapai dengan salah satu dari macam cara, di antaranya itu ada 4. Yang pertama yaitu output tetap konstan, sedangkan input turun. Yang kedua ada output naik, sedangkan input tetap konstan.
Yang ketiga ada output naik dalam tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan input. Dan yang keempat itu ada output turun. Nah, dalam tingkat yang rendah dibandingkan dengan tingkat penurunan input. Hal yang pertama disebut efisiensi operasional dan mengukur produktivitas pelaksanaan jasa pemasaran. Secara deskriptif, efisiensi pemasaran itu dapat dilihat dari struktur pasar. Nah, struktur pasar yang dijelaskan akan bermanfaat jika dijelaskan sampai berapa jauh efektivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dapat diukur dengan variabelnya itu seperti harga, biaya, dan volume produksi. Nah, margin pemasaran yang relatif cukup besar dibandingkan biaya pemasaran yang dikeluarkan itu akan memperlihatkan bahwa secara umum lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat sudah cukup efisien secara operasional. Nah, efisiensi pemasaran itu terdiri dari efisien teknis dan efisiensi ekonomis. Nah, apa itu efisiensi teknis? Yaitu dalam kegiatan pemasarannya itu berkaitan dengan efektivitas yang berhubungan dengan aspek fisik dalam kegiatan pemasaran. Nah, sedangkan pemasaran efisiensi ekonomis itu berkaitan dengan efektivitas dalam kegiatan fungsi pemasaran yang dapat dilihat dari segi keuntungan masing-masing lembaga pemasaran. Nah, efisiensi pemasaran itu akan terjadi jika yang pertama itu biaya pemasaran dapat ditentukan sehingga keuntungan pemasaran dapat lebih tinggi. Yang kedua ada persentase perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dan produsen tidak terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga itu tersedianya fasilitas fisik dan pemasaran. Dan yang terakhir itu adanya kompetisi pasar yang sehat. Kemudian ada dua macam efisiensi pemasaran, yaitu efisiensi operasional yang mengukur produktivitas pelaksanaan fungsi pemasaran, dan ada efisiensi harga yang mengukur bagaimana harga pasar mencerminkan biaya produksi dan biaya pemasaran secara memadai pada seluruh sistem pemasaran. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang rencana strategi dalam pemasaran hasil pertanian. Seorang petani atau pelaku usaha tani tentunya sangat menginginkan produk dari komoditi pertanian yang dihasilkan dapat diterima dan dihargai oleh pasar dengan baik. Pemasaran menjadi salah satu elemen yang sangat penting untuk menunjang suatu keberhasilan dalam menjalankan usaha tani. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang baik, maka usaha tani akan dapat menghasilkan pemasukan atau pendapatan sesuai dengan keinginan petani. Strategi pemasaran merupakan sebuah kunci dari pencapaian keunggulan bersaing dan keberhasilan dalam suatu usaha tani. Berikut beberapa kunci sukses strategi pemasaran produk komoditi pertanian. Yang pertama yaitu keyakinan, mindset, dan doa. Dalam melakukan usaha tani diperlukan adanya suatu keyakinan yang tinggi bahwa usaha taninya akan sukses. Petani juga harus memiliki mindset atau pola pikir bahwa pekerjaan sebagai petani adalah pekerjaan yang sangat mulia. Selain sebagai bisnis untuk menghasilkan uang, namun juga sebagai sedekah yang bernilai ibadah. Hal ini sangat penting sehingga apabila terjadi gagal panen nantinya atau tidak akan frustasi, mengeluh dan menyalahkan banyak pihak. Selanjutnya yaitu riset pasar. Riset pasar dapat dilakukan dengan melalui survei, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dari hasil riset pasar ini, dibuatlah analisis pasar untuk menentukan usaha tani apa saja yang akan dilakukan. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan target pasar yang nantinya akan menyerap produk-produk pertanian yang akan dihasilkan. Selanjutnya, memahami produk dan target pasar. Salah satu kunci utama dalam menjalankan usaha tani adalah dengan memahami produk komoditi pertanian yang dihasilkan. Dengan memahami produk komoditi pertanian yang dihasilkan, maka kita akan dengan mudah untuk dapat menentukan target pasar. Agar dapat menentukan target pasar, kita harus memerlukan riset pasar terhadap produk komoditi pertanian yang akan kita jual. Pengelolaan usaha tani. Pada dasarnya, komoditas pertanian itu memiliki beberapa sifat khusus.
baik untuk hasil pertaniannya itu sendiri, sifat dari konsumen, dan sifat dari kegiatan usaha taninya. Pengelolaan usaha tani seperti rencana tanam, penentuan jenis komoditas yang akan ditanam, pencatatan analisa usaha tani, rencana pelaksanaan budidaya, strategi pemasaran, dan evaluasi. Semua tahapan tersebut mutlak untuk dilakukan di lapangan. Selanjutnya, perbaikan pemasaran. Tata niaga, sistem perdagangan hasil komoditas pertanian di negara kita umumnya masih belum berpihak kepada petani. Hal ini bisa kita lihat dari rantainya pemasarannya yang begitu panjang. Hal ini tentu membuat margin keuntungan yang didapat oleh para petani semakin kecil. Karena itu, dengan kondisi tata niaga hasil pertanian yang seperti ini, para petani perlu untuk menyusun strategi yang baik ke depannya sehingga nantinya bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator.